Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya kawan-kawan? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini ya kawan-kawan ya. Walaupun secara daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas daripada silaturahmi kita. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini kawan-kawan akan menerima materi pertama nih pembelajaran distance learning. Overview kebijakan penyelenggaraan latihan dasar CPNS. Sebentar saya cek Bukapit ya. Hmm. Baik, sedianya Bu Putih Handayani selaku Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional harusnya apa? eh, Beliau, saya cek lagi belum hadirnya. Sedianya beliau hadir, namun karena ada kegiatan lain sehingga beliau menitipkan salam kepada kawan-kawan semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di Kementerian Perhubungan, gitu ya. Dan mudah-mudahan seluruhnya bisa berkiprah, bermanfaat seperti itu. Saya cek kembali, siapa tahu beliau hadir. Tapi belum memang. Baik, saya langsung ini ya share screen ya. Iya, iya punya kontak. Nop, yang backgroundnya ini dikasih apa? Dari mana? Ya kasih apa aja boleh, Mas. Nggak ada. Kirim dong. Masih aja bocor-bocor ya hari gini ya. Oke, baik ini ya kawan-kawan ya. Sudah terlihat ya di layarnya kawan-kawan ya. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran distance learning dan kawan-kawan pagi ini menerima apa ya overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Ini merupakan gambaran keseluruhan, gambaran umum bagaimana proses penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang akan kawan-kawan mulai ikuti hari ini seperti itu. Nah, silakan disimak, dicatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting karena ini sekali lagi ini gambaran secara keseluruhan eh, rangkaian yang nantinya kawan-kawan ikuti seperti itu. Nah, ini dasar hukum penyelenggaraannya mulai dari undang-undang tentu saja. Jadi ada pelatihan dasar CPNS ini bukan sekedar menjalankan, tapi ini udah amanat undang-undang. Ada turunannya, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, kemudian perlan, ada surat edaran dari LAN, dan tentu saja didukung dari DIPA Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Nah, saat ini kawan-kawan itu dalam masa uji coba, gitu. Uji coba untuk menjadi apa? Menjadi seorang PNS. Jadi dalam 1 tahun kawan-kawan ini wajib menjalani apa ya masa prajabatan seperti itu. Jadi kesempatannya hanya datang 1 kali dalam 1 tahun ini. Dan prajabatannya ini pelaksanaannya melalui pelatihan dasar CPNS ini. Jadi pelatihan dasar CPNS ini adalah prasyarat untuk menjadi seorang PNS. Jadi syaratnya kawan-kawan harus lulus. Nah, begitu pentingnya pelatihan dasar CPNS ini berarti kan bahwa ini apa ya sesuatu hal yang penting. Kok bisa menjadi sebagai prasyarat? Kenapa? Nah, berarti ini suatu hal yang sangat penting. Oleh karenanya diikuti dengan sebaik-baiknya. Pasti akan bermanfaat. Bermanfaatnya tidak hanya untuk lulus CPNS, lulus menjadi PNS, tapi lebih dari itu. Gitu. Ilmu yang harapannya ilmu yang kawan-kawan dapat
di sini itu sebagai bekal untuk berkiprah di dalam dunia birokrasi selama selama sampai dengan pensiun nanti, mulai dari saat ini sampai dengan pensiun nanti. Jadi yang dipakai ya memang ilmu yang ada di pelatihan dasar CPNS ini, gitu. Tentunya nanti ada ilmu-ilmu yang lain ya, tapi yang menjadi basic adalah pelatihan dasar CPNS ini. Di kesempatannya hanya satu kali, oleh karenanya manfaatkan sebaik mungkin, karena tidak ada pengulangan seperti itu. Bagi yang tidak bisa menyelesaikan ya selesai tidak lulus seperti itu. Nah itu ya. Nah, untuk kurikulumnya, kurikulum pelatihan dasar CPNS ini ada dua nih, yang perlu kawan-kawan ketahui. Yang paling utama ini kurikulum pembentukan karakter PNS. Ada 4 agenda yang nantinya kawan-kawan lalui. Yang pertama, agenda sikap perilaku bela negara. Kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Yang keempat, agenda habituasi. Nah, isinya apa saja nanti akan kawan-kawan ikuti mulai besok. Jadi, masing-masing agenda punya peran, saling terkait, dan sekali lagi punya peran dalam membentuk proses berpikir. Karena Lasar ini prinsipnya adalah membentuk proses berpikir, bertindak juga tentu. Nah, selain itu, selain kurikulum pembentukan karakter, ada kurikulum penguatan kompetensi teknis di bidang tugas, di mana ini mencakup kemampuan teknis, administratif, dan substantif. Seperti apa, nanti juga akan tergambar. Nah, ini gambaran kurikulumnya. Sedangkan metode penyelenggaraannya untuk pelatihan dasar CPNS ini adalah blended learning. Ya. Blended learning ini artinya campuran atau perpaduan berbagai macam metode. Nah, metode yang pertama apa? Pelatihan mandiri atau pembelajaran mandiri. Nah, ini tentunya sudah kawan-kawan lalui sebelum memasuki pembelajaran distance learning. Nah, berikutnya ada pelatihan distance learning atau jarak jauh yang saat ini, mulai hari ini, kawan-kawan sudah masuki, sudah lalui. Kurang lebih waktunya 22 hari ditambah dengan pembelajaran aktualisasi. Nah, ini juga bagian dari pembelajaran distance learning. Nah, berikutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini sedianya dilaksanakan secara klasikal di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Namun karena ada kebijakan efisiensi sehingga arahan pimpinan dari Pak Sekjen bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara distance learning juga. Oleh karenanya kawan-kawan tidak perlu hadir di Bogor, tapi cukup dari tempatnya masing-masing. Bisa dari kantor ataupun tempat tinggal masing-masing. Ini dilaksanakan kurang lebih 3 hari. Dan yang keempat ada eh, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ini dilaksanakan secara distance learning juga eh, sebelum distance learning ataupun pada saat masa habituasi atau aktualisasi. Inilah berbagai macam metode ya, blended campuran, gitu. Campurannya antara pembelajaran mandiri, jarak jauh, pembelajaran praktek juga aktualisasi, dan ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari pelatihan mandiri ini. Nah, ini kan harapannya kawan-kawan sudah lulus seluruhnya untuk pelatihan mandiri ini. Bagi yang belum, silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu sampai dengan nanti sebelum masa tahap evaluasi. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi kurang lebih 9 hari, waktunya fleksibel, silakan diatur sendiri. Sebenarnya sehari juga bisa, tapi jangan sampai seperti itu, karena nggak mungkin dari sekian modul diselesaikan dalam 1 hari gitu. Nah, itu artinya hanya lewat-lewat saja, nggak ada masuknya seperti itu. Nah, harapannya dengan kawan-kawan sudah mengikuti pelatihan mandiri ini sudah siap untuk pembelajaran distance learning. Jadi mulai hari ini sampai besok ketika pembelajaran harapannya sudah ada isinya. Kawan-kawan sudah paling tidak tahu, walaupun mungkin belum paham ya. Paling tidak sudah tahu dan sedikit paham. Gitu. Jadi harapannya eh, maksud dari adanya pembelajaran mandiri ini supaya kawan-kawan sudah siap ketika pembelajaran distance learning. Jadi ketika hadir nggak kosongan. Itu ya maksudnya ya. Karena nanti pembelajaran distance learning akan semakin menguatkan. Bukan baru diisi di pembelajaran distance learning gitu, bukan. Nah, silahkan dilalui, login pakai NIP,
pakai apa? Silahkan disimak apa video, kemudian eh, bahan tayang dan sebagainya, termasuk ada evaluasi akademik. Nah, ini wajib lulus ya, wajib lulus karena sebagai salah satu syarat kelulusan juga. Nah, berikutnya ini gambaran pembelajaran distance learning. Jadi gambarannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Kurang lebih waktunya sekitar 60 hari. Nah, 60 hari itu diperoleh dengan cara apa? Melalui 22 hari pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus dan sekitar 30 sampai 40 hari itu praktek tadi aktualisasi. Nah, pembelajaran distance learning ini lebih banyak pembelajaran mandirinya juga loh. Nah, contoh ini ya. Hari pertama sinkronus. Nah, ketika sinkronus artinya tatap muka virtual. Jadi contoh saat ini overview gitu ya. Overview 1 JP. Nah, nanti ada ceramah, kemudian ada dinamika kelompok 3 jam pelatihan. Nah, selebihnya adalah pembelajaran asinkronus nih. Contoh nih, hari kedua nih. Hari kedua ada pembelajaran sinkronus, agenda 1, 2 JP, 2 jam pelatihan. Selebihnya pembelajaran mandiri. Tuh, mandiri. Hari ketiga masih mandiri, hari keempat mandiri dan ada sinkronusnya. Nah, jadi lebih banyak mandirinya. Nah, karena ini pembelajaran orang dewasa. Jadi kawan-kawan bebas tapi terarah, gitu. Harapannya kreatif, bukan ketika dibebaskan terus malah seenaknya sendiri, nggak terarah gitu, bukan. Ini karena membiasakan apa ya, membiasakan ya ketika bekerja ya seperti itu nantinya. Bukan terus kalian di kawan-kawan dibiarkan terus seenaknya sendiri gitu, bukan. Harapannya tetap terarah. Nah, ini gambarannya. Asinkronus, sinkronus. Nanti juga ada nih pembelajaran sinkronus itu macam-macam ya. Ada pembelajaran yang satu kelasnya nanti 40 orang. Ada ada yang satu kelasnya eh, 10 orang. Ada nanti. Nah, oleh karena apalagi yang 10 orang itu ketika tidak hadir satu, telat 1 menit saja akan kelihatan. Apalagi ini, misalkan contoh eh, tidak menampilkan wajah full, nah itu juga akan kelihatan. Atau sedang mengobrol dengan orang yang di sampingnya, kelihatan. Karena pembelajarannya 10 orang. Oleh karenanya ketika sinkronus, kawan-kawan wajib fokus. Fokus menyimak, bertanya ketika belum paham, dan mengerjakan tugas. Nah, harapannya ketika sinkronus tadi memang benar-benar fokus gitu, tidak tercabang-cabang. Oleh karenanya eh, silahkan diinformasikan ke pimpinannya. Saat ini saya masuk pembelajaran distance learning, Pak. Ketika sinkronus, mohon izin saya fokus terhadap pembelajaran dulu. Ketika nanti sinkronus, saya bisa melanjutkan pekerjaan. Misalkan ini ada yang di kantor. Seperti itu diinformasikan dulu. Bukannya bukan juga dengan adanya sinkronus terus kawan-kawan masih double kerjaan, itu enggak mungkin itu. Nah, terus juga kadang-kadang pembelajaran buat alasan tidak menerima tugas pimpinan itu juga salah juga. Jadi harus bisa membagi waktu ya. Yang terpenting apa? Ketika sinkronus wajib hadir, wajib eh, apa? Wajib menampilkan video, wajib fokus. Selebihnya silahkan diatur. Nah, ini ya gambaran pembelajaran distance learning. Dan nanti di akhir pembelajaran ini ada penyusunan rancangan aktualisasi. Kawan-kawan akan dipimpin oleh coach yang ditunjuk oleh penyelenggara dan akan memaparkan rencana selama pelaksanaan aktualisasi di kantornya itu seperti apa. Diminta memaparkan rencananya. Karena ini prakteknya, praktek dari apa yang sudah dipelajari. Dan praktek ini sebagai simulasi ke depan sebagai seorang PNS ya seperti ini. Pola pikir, pola tindaknya. Prakteknya seperti ini.
Nah, berikutnya yang perlu menjadi perhatian nih pada saat pembelajaran distance learning, ini pakaian putih hitam ya, berdasi. Nah, ini contoh nih yang terlihat di layar saya, Mas Edwin. Nah, ini rapi nih, bagus nih. Edwin Rahmansyah. Tuh, ini fokus. Ada juga nih Mas Murah Komang. Tuh, beli murah. Tuh, ini fokus nih beliau. Nah, ini contohnya ya, pakaiannya ah, selama pembelajaran tatap muka, kemeja putih berdasi, kemeja putih kerudung hitam atau sel hitam bagi wanita. Kemudian LMS, silahkan dibuka. Kolabjar, ASN Kolabjar, ASN Pintar. Nah, ini sebagai panduan jadwal. Informasinya seluruhnya di situ. Dan kawan-kawan wajib mengisi daftar hadir ya setiap hari, pagi, siang, dan sore di LMS itu. Silahkan login, ada presensinya. Nah, baik itu ada sinkronos ataupun tidak, setiap hari wajib LMS. Kecuali kalau LMS-nya bermasalah, ya tinggal memang harus disimak terus. Dan memang sering bermasalah. Karena ini LMS-nya terpusat dari LAN, dipakai untuk seluruh CPNS yang sedang pelatihan dasar CPNS. Sehingga sering sekali memang bermasalah. Selain daftar hadir yang ada di LMS, kawan-kawan juga wajib mengisi Google Form yang disiapkan oleh wali kelasnya ketika pembelajaran sinkronos atau tatap muka seperti ini. Terus tugas di LMS diupload sesuai dengan arahan tutor, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Terus apabila LMS bermasalah, gunakan jadwal manual sebagai panduan. Pembelajaran sinkronosa menggunakan Zoom ya. Jadi Zoom seperti ini difasilitasi oleh wali kelasnya masing-masing. Baik itu tadi yang saya sampaikan, ada pembelajaran per kelompok 10 orang, ada pembelajaran kelas 40 orang, dan ada pembelajaran seperti ini, bareng-barengan seperti ini. Ada. Oleh karenanya disimak informasi dari wali kelasnya. Yang disimak informasi dari wali kelasnya. Kalau ada info-info seliweran dari misalkan tetangga sebelah, ya silahkan diabaikan saja, karena informasinya bukan dari wali kelas. Nggak valid. Nah, yang valid dari wali kelas. Apabila ada perubahan, sering sekali itu. Nah, apabila ada perubahan, kenapa kok saya sampaikan apabila ada? Karena sering memang. Karena wali kelas yang berkomunikasi dengan pengajar, eh, dengan penguji, dengan coach, wali kelasnya ini. Oleh karenanya silahkan jalin komunikasi yang baik dengan wali kelasnya karena sangat berpengaruh terhadap kelulusan kawan-kawan. Bayangkan semua nilai masuk ke beliau. Nah, oleh karenanya apapun informasi disimak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang terpenting juga, kawan-kawan wajib menyalakan video dan menampilkan wajah pada saat pembelajaran sinkronos. Jadi kelihatan wajah full gini, bukan jidatnya seperti ini gitu ya. Akan kelihatan kalau ini. Nah, misalkan pembelajaran seperti ini gitu. Pasti ada nyambi dia, kelihatan full wajahnya. Sehingga terlihat ekspresinya ketika menyampaikan pendapat kelihatan. Oh ini fokus, ini. Oh ini tulus, oh ini membaca saja, oh ini apa, nah, akan kelihatan. Nah, berikutnya tahap evaluasi tadi yang saya sampaikan yang sedianya dilaksanakan secara klasikal. Nah, harusnya secara klasikal ya idealnya ya. Kawan-kawan bisa bertemu langsung, bisa membangun jaring. Nah, tapi karena ada kebijakan efisiensi sehingga sangat disayangkan sekali. Kawan-kawan nggak bisa terbang ke Bogor, bisa jalin komunikasi secara langsung, adanya di ruang hampa. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas daripada pelaksanaan pelatihan ini, gitu ya. Nah, ini dilaksanakan kurang lebih 3 hari. Gambarannya hari pertama pembelajaran, hari kedua seminar, dan hari berikutnya ada penutupan. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi nanti karena pembelajarannya jarak jauh, sehingga mungkin tidak langsung penutupan, tapi di minggu berikutnya. Nah, berikutnya ini penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ada kemampuan administratif, substantif dilaksanakan sebelum latsar ataupun pada masa habituasi. Nah, ini yang menjadi evaluasi kelulusan peserta ya. Ada 4 aspek penilaian.
Yang pertama evaluasi sikap perilaku. Nah, ini yang paling utama justru walaupun 15% nggak bisa diganggu gugat ini. Nggak bisa ada remedial untuk sikap perilaku. Nah, sikap perilaku dilihat dari apa sih? Banyak sekali. Nah, ini berdasarkan pengamatan terstruktur mulai dari wali kelasnya, fasilitator atau tutor, penguji, coach. Nah, itu 10% dari 10% dari penilaiannya. Nah, yang dilihat apanya sih biasanya? Ya paling gampang kehadiran dulu, kehadiran. Tepat waktu enggak? Nah, baru keaktifan. Jadi ada disiplin, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Tapi itu kan enggak, ukurannya susah ya. Ukuran gampangnya kan paling terlihat apa? Hadir dulu. Nah, itu paling paling gampang. Kehadiran. Tepat waktu enggak? Hadir apa? Telat enggak? Jadi misalkan nih ada yang di daerah yang jaringannya mungkin sering susah, harus disiapkan. Nggak ada alasan, pasti ada nanti yang alasannya jaringan lemah lah, atau pemadaman listrik lah, atau apa. Padahal ini kebanyakan di kota besar ya, pasti bisa ada antisipasinya kalau pemadaman listrik seperti apa. Pasti ada antisipasinya, nggak mungkin nggak ada. Misalkan jaringannya daerah situ lemah, tinggal cari, manjat pohon kayak atau gimana, ada usahanya. Nah ini bahasa gampangnya seperti itu ya, jangan dianggap terus manjat pohon beneran gitu, bukan. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah kemudian selain penilaian dari lembaga pelatihan yang 10% tadi, ada 5% dari unit kerjanya peserta, dari pimpinannya. Kita juga minta penilaiannya, sikap perilaku. Dan nanti akan kami akumulasi, jadi nilai akhir. Nah berikutnya evaluasi akademik 20%. Didapat dari pelatihan mandiri tadi 10% dan distance learning, e-learningnya. Nah, itu ada evaluasi akademiknya juga. Dan tentu saja tugas-tugas masuk di sini nanti. Otomatis nanti akan dibagi, pembagi. Karena di LMS sistemnya otomatis nanti. Nah, berikutnya evaluasi aktualisasi ada 50%, terdiri dari 20% rancangan dan 30% hasil. Dan yang terakhir ada 15% penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Itu ya. Nah, ini yang menjadi poin penting nih, menjadi perhatian. Karena ini masuk dari sikap perilaku tadi. Jumlah ketidakhadiran peserta maksimal itu 6 sesi atau 18 JP atau kalau dikumulatif itu 2 hari. Nah, tapi ketidakhadiran ini bukan hak untuk diambil semua peserta, bukan. Terus manfaatin, oh saya mau nggak hadir ini ya karena masih ada simpenan. Bukan seperti itu. Ini dipakai hanya ketika sangat mendesak. Mendesak itu seperti apa? Contoh, kalau ini Latsar ini kan fresh graduate semua ya, dari pola pembibitan. Kalau Latsar dari reguler, kalau ngomongin CPNS pada umumnya, ada nih yang hamil misalkan, mau melahirkan tiba-tiba ini jam 9 ada pembelajaran, jam 6 udah bukaan 7 atau kan nggak mungkin itu. Melahirkan, ada kedukaan, terus misalkan eh, ada penerbangan yang nggak bisa ditunda. Nah, hal-hal yang seperti itu yang diizinkan. Kalau sekedar apa? Karena alasan misalkan dinas luar, itu udah salah. Alasan ke ininya izinnya sudah seperti itu, udah salah. Berarti prioritasnya bukan Latsar berarti. Nah, udah langsung catatan itu udah. Terus misalkan lagi ada tugas pimpinan, nggak bisa buat alasan itu, nggak bisa. Atau apa ya? Jaringan dan lain-lain berarti nggak bisa mengantisipasi. Padahal udah tahu jaringannya bakal susah kan, harusnya diantisipasi bisa. Nah, hal yang demikian ya harus diantisipasi ya. Nah, berikutnya kelulusan. Lulus apabila nilai terendah itu cukup memuaskan di
evaluasi peserta keseluruhan. Ditunda apabila ada nilai yang kurang dari akademik, aktualisasi, ataupun PKTBT tadi. Tadi yang masalah yang saya sampaikan, kalau masalah akademik, aktualisasi, itu masih bisa ditolerir, yang masih bisa. Tapi yang sikap perilaku itu tidak ada, itu mutlak kehadiran terutama. Makanya ini ti- nggak ada kan, ditunda itu karena sikap perilakunya nggak ada. Kalau sikap perilakunya kurang baik, udah langsung tidak lulus. Karena ini membentuk sikap perilaku tujuannya. Dari ikuti pelatihan saja sikap perilakunya udah tidak baik kan, gimana mau dilanjutkan? Seperti itu. Nah, berikutnya ini passing grade kelulusannya di atas 70,01. Harapannya sih kawan-kawan memuaskan minimal dan harapannya lebih lagi sangat memuaskan. Nah, ini ketentuan remedialnya ada, tapi harapannya tidak ya, seluruhnya bisa mengikuti dan lulus seluruhnya. Yang terakhir, ini, jadi eh, sebentar saya cek kapit ada nggak. Jadi kami selaku penyelenggara ini dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan ya, kawan-kawan ya, di Bogor ya. Unit kerja eselon 2 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, di bawah Kepala Badan. Dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Ini logonya yang merah ini. Nah, logo yang satu ini logo Kementerian Perhubungan. Ini logo Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Ini logo Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Ada satu bagian dan tiga bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Ibu Putih Handayani selaku Kepala Bidang. Nah, ini saya sendiri ketua tim standarisasi penjaminan mutu dan kerjasama diklat struktural fungsional Ardian. Di partner saya ada Pak Teddy sebagai ketua tim pelaksana bidang diklat struktural dan fungsional. Nah, tadi yang saya sampaikan, kawan-kawan di sini nanti dibimbing, diarahkan oleh wali kelasnya masing-masing yang sudah ditunjuk seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya berikan kesempatan ke para wali kelasnya untuk memperkenalkan diri. Nah, yang pertama, angkatan 57 ada Pak Hari. Pak Hari, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Sudah cukup. Cuman saya menekankan kepada teman-teman, terutama angkatan 57 ya nanti agak lebih proaktif lagi. Terus yang kedua, tingkatkan kedisiplinannya, jangan sampai telat. Saya nggak mau ada masalah di grup ini, di angkatan ini. Tolong lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dari saya itu aja Pak Ardian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Itu kan Pak Hari menekankan disiplin pasti. Hal yang paling mendasar itu. Nah, angkatan 58, wali kelasnya ada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Pak Asep, silakan apabila ada yang disampaikan. Oh, Pak Asep ternyata berhalangan. Nah, berikutnya angkatan 59, Bu Sally. Bu Sally, sepertinya juga ada kegiatan lain ya. Nah, berikutnya angkatan 60 ada Bu Dini. Silakan Bu Dini. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Dini. Saya wali kelas angkatan 60. Jadi teman-teman lebih komunikatif ya, Bapak, Ibu. Seperti ini tadi saya juga dapat kabar bahwa salah satu rekan di angkatan 60 baru saja ayahnya meninggal, jadi tidak bisa hadir. Jadi seperti itu wali kelas terinfokan. Jadi tidak tidak ini mana satu orang nggak hadir, ini gimana rekan-rekan yang lain coba dicari. Kalau terinfokan, kita juga tidak akan oh nggak bisa harus masuk Zoom. Nggak, kita pasti kalau memang alasannya jelas urgensi,
kita pasti memaklumi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi besar harapan saya kita bisa bekerja sama, saling mengingatkan, teman-teman juga bisa serius hadir di setiap kelas, mengerjakan tugas, tertib aturan. Insya Allah jalan ke depannya juga akan baik, teman-teman akan lulus dengan nilai yang baik juga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Nah, itu ya kawan-kawan yang disampaikan Bu Dini ya. Jadi wali kelas ini prinsipnya membantu kawan-kawan. Jadi apabila ada yang berhalangan, memang berhalangan mendesak, disampaikan. Karena informasi ini juga akan disampaikan ke pengajarnya gitu. Kalau kawan-kawan nggak ada informasi, ya wali kelasnya juga nggak bisa membela apa-apa. Nah, kan nggak ada informasi apa-apa gitu ya. Nah, berikutnya angkatan 61 ada Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Terima kasih Arya, selamat teman-teman dari platform, selamat pagi. Nama saya Rahma Jani, asli bukan amanah di Masih Angkatan 61. Jadi saya bisa mendampingi rekan-rekan angkatan 61 selama 3 bulan ke depan. Saya mohon kerjasama dari rekan-rekan angkatan 61. Silakan dengan tadi seperti yang ada ditanyakan, hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian saya harap teman-teman bisa bekerja sama dengan baik, mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan pada saat OHP tadi, dan semoga dari seluruh peserta laser teman-teman satu menyelesaikan laser dan juga untuk menyelesaikan perhatian. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma. Sepertinya ada sedikit gangguan dengan audionya itu Bu Rahma. Kurang kurang jelas kalau di saya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya angkatan 62 ada Pak Nino. Pak Nino silahkan. Ada nggak ini Pak Nino? Ada ya. Yang terakhir nih angkatan 63 Bu Citra. Silahkan Bu Citra. Siap, terima kasih Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Citra, saya PIC dari Angkatan 63. Baik teman-teman, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, masuk jam tepat waktu, sebelum penjelasan sudah ada di Zoom. Jangan sampai wali kelas mencari kalian. Semoga kita bisa berkomunikasi dengan baik, selalu kompak. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Citra. Itu ya rata-rata wali kelasnya menekankan pertama apa disiplin dulu. Nah, itu karena yang paling gampang dilihat itunya dulu, kehadiran disiplin, tepat waktu gitu. Memang gampang diucapkan tapi sulit untuk menjaga konsistensinya. Baik, saya rasa itu jadi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak? Silahkan. Ada nggak ini? Nggak ada responnya ini. Ya, belum ada, Pak. Belum Belum ada. ada, Pak. Oke. Ya, belum ada, Pak. Ya, cukup ya. Kalau memang cukup, Ya, cukup, Pak. mudah-mudahan Ya, cukup, Pak. ya cukup. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini bisa apa ya bermanfaat, bisa memberikan gambaran ke depannya seperti apa yang harus kawan-kawan lakukan, apa yang harus dipersiapkan. Makanya kegiatannya direncanakan. Ketika mau ada kegiatan yang lain juga direncanakan. Semua bisa kok direncanakan, semua bisa dikondisikan. Mudah-mudahan seluruhnya bisa berjalan dengan baik, mengikuti dengan baik dan lulus dan hasil yang sangat memuaskan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.